Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam live Facebook bersama dengan saya Abraham Sugio di channel Facebook Abraham Sugionio. Ibu Jane, Christine Liana sudah bergabung. Oke. Shalom semuanya. Sambil menunggu, saya minta respon dari Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu. Ronald sudah bergabung, Ronald Hutauruk, Pak Halasano Pardede, Yanti Anastasia sudah bergabung. Saya minta apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik. Bung Domingus, haleluya. Saudara boleh sambil mempersiapkan diri, saudara juga undang orang lain supaya masuk bersama-sama kita untuk ikut live di Renungan Malam Back to the Bible malam hari ini. Oke, suara saya jelas sekali, Ibu Jin bilang jelas, Ibu Minarti. Suasana hujan, kita berdoa malam hari ini tidak ada gangguan wifi. Bang Yonas, Pak Pendeta telah bergabung karena wifi IndiHome di rumah ada gangguan, jadi saya pakai data daripada handphone saya sendiri. Sekali lagi, apakah suara saya sudah didengar dengan baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Oke, Pak Pendeta Yonas bilang bagus, Bu Minarti di Citayam bilang bagus. Apakah di sekitar rumah saudara juga terjadi hujan seperti di tempat saya? Hujannya gede sekali. Pak Pardede, bagus Pak, oke. Ibu Minarti gerimis. Ya, memang mendung tidak berarti hujan. Tapi kalau hujan biasanya diawali oleh mendung. Ibu Niati, Ibu Wardi, salam terdengar jelas Pak. Oke, puji Tuhan. Baik, sudah bergabung 10-11 orang. Oke, sudah berhenti. Oke, hujannya sudah pada berhenti katanya. Oke, ya. Oke. Bagaimana? Anda sudah siap? Malam hari ini saya akan dibantu sama Ibu Jane yang menampilkan ayat-ayat. Karena Bu Wike atau dari GBI EOM masih on the way mungkin. Saya juga mengundang ada 28 orang yang tadi sebelum saya on air, saya invite, mudah-mudahan bersama-sama dengan kita. Oke. Novi Dianti dari Batam. Bagaimana Novi? Jelas suaranya Om di Batam? Suaranya Om di Batam jelas nggak Novi? Oke. Baik. Kalau begitu kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Malam hari ini temanya adalah hope atau berharap. Dan saya percaya apapun yang saudara hadapi, apapun yang sudah kumulkan, apapun yang sedang menimpa saudara, saya mau katakan, dalam Tuhan selalu ada harapan. Hambanya Bapak Ade Tampu Bolon juga bergabung dengan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kau izinkan kami duduk untuk boleh mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu dalam live Facebook Back to the Bible malam hari ini. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, biarlah pemberitaan malam hari ini hanya firman Tuhan saja. Kami tidak menafsir secara sembarangan, biarlah firman itu yang memerdekakan kami. Apa kata Tuhan itu yang kami lakukan. Urapi kami semua, kawan-kawan kami yang ikut live ini, baik yang di jalan, di rumah, di kendaraan, dimanapun Anda berada. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Sarana prasarana teknologi yang kami pakai boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Frida Noya, Norman Kong, Novidianti. Oke, siapapun yang ikut, welcome. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Anda yang ikut on air sekarang adalah orang-orang yang tidak putus asa, orang yang punya harapan, orang yang punya keiman bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar sekalipun kenyataan yang kita hadapi masih jauh dari jawaban. Ada pepatah dunia bilang begini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menderita atau orang yang paling menderita bukan orang yang miskin. Orang yang paling menderita bukan orang yang cacat. Orang yang paling menderita di dunia ini bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Tetapi pepatah mengatakan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak punya harapan. Saya berdoa setiap kita yang ikut adalah orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang, Ibu Neti Francisca, Shalom dari Banda Aceh. Selamat bergabung Ibu Neti. Tuhan berkati Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya harapan kita bukan kepada manusia. Harapan kita kepada Allah yang hidup. Harapan Anda semuanya adalah kepada Allah yang hidup. Dan percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya tidak akan sia-sia. Orang yang berharap kepada Tuhan sekalipun jawaban belum ada depan mata kita. Tapi Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tetapi Allah yang senantiasa memberikan pengharapan dan jawaban tepat seperti yang Dia kehendaki untuk memberikan jawaban atas kita. Yang setuju katakan amin. Saya berharap Ibu Neti Francisca di Banda Aceh mendengar siaran ini dengan baik. Dan beberapa kawan datang ikut juga dari Belanda, dari Jepang dan dari Amerika. Puji Tuhan, dengan Facebook sekarang saya bisa menyampaikan firman sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Bapak Armujiono, selamat bergabung. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, yuk kita buka Alkitab kita. Jadi dalam dalam pembahasan Back to the Bible malam hari ini saya lebih banyak mengutarakan contoh kasus. Contoh kasus tentang orang yang punya harapan, sekalipun keadaan yang dihadapi pahit, sekalipun pergumulan dihadapi tidak gampang, sekalipun situasinya juga cukup sulit. Mari kita buka sebentar Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya harap Bapak Ibu yang ikut live, opa, oma, om, tante, jangan terganggu dengan suara yang dari kawan seberang. Percayalah Tuhan hadir atas hidup kita. Haleluya. Baik, buka sebentar Mazmur 63. Saya boleh minta tolong Ibu izin. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ternyata di padang gurun ada harapan, di tengah badai ada harapan, di tengah kesusahan ada harapan, di balik tekanan juga ada harapan. Haleluya. Haleluya. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya bacakan ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara bayangkan, padang gurun Yehuda. Mungkin dari beberapa kita sudah ada yang pernah pergi ke tanah perjanjian, tapi banyak juga mungkin yang belum pergi ke tanah perjanjian. Ibu bapak, ketika padang gurun itu kita lewati di musim panas, itu panasnya sampai 53 derajat Celcius di atas titik nol. Berarti keadaannya sangat panas. Dan Daud mengalami ini ketika ada di padang gurun Yehuda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang kedua berkata demikian, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud ada dalam masalah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Daud ada dalam tekanan daripada Saul. Daud ada dalam depresi yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin, kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, mungkin bisnis yang kita bangun diterpa habis karena pandemi. Target yang sering kita capai rata dengan masalah yang kita hadapi. Dengar baik.
Dengar baik. Sekalipun Daud ada di padang gurun Yehuda mengalami tekanan, mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Yang luar biasa, Daud masih punya pengharapan. Selamat bergabung hambanya Bapak Edwin Mas Paitela. Selamat bergabung hambanya Pak Hengki dari GPIA. Daud dalam posisi yang tidak baik. Daud dalam suasana hati yang gundah gulana. Dan sejauh Daud ini ada di padang gurun Yehuda, penderitaannya tidak ada yang tahu, kesusahannya tidak ada yang mendengar. Bahkan air mata yang jatuh dari kelopak matanya tidak ada yang lihat. Kalau hari ini Anda susah masuk kamar, mungkin istri suami bisa melihat. Tapi Daud sedang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam posisi sejauh mata memandang hanya padang gurun pasir, fata morgana. Tetapi yang luar biasa, Daud tidak pernah hilang pengharapan. Saya ulangi sekali lagi ya. Daud tidak pernah hilang pengharapan. Wah, ada pengacara yang luar biasa, Astra Surbakti juga ikut bersama dengan kita. Shalom Bang. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan. Daud tidak pernah putus harapan sekalipun keadaannya tidak baik. Saya berdoa siapapun Anda, opa, oma, om, tante, opung, boru, opung, doli, dengar baik. Bahwa sekalipun engkau dalam tekanan, engkau dalam himpitan, engkau dalam penderitaan, engkau dalam situasi yang tidak baik. Jangan pernah putus asa. Ada harapan di balik penderitaanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada pengharapan sekalipun kita sepertinya tidak melihat jalan keluar. Ada celah di mana Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melihat kemerdekaan dan kemenangan ketika kita berharap kepada Tuhan. Daud bilang begini dalam ayat ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi yang dibuat Daud bukan keputusasaan, bukan kekecewaan. Justru di tengah-tengah penderitaan dia bilang apa? Aku memandang kepadamu di tempat kudus. Artinya apa? Fokus Daud bukan masalah. Fokus Daud bukan pada pergumulan. Fokus Daud bukan pada keadaan yang menghimpit dia. Tapi fokus Daud hanya kepada kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Ini gampang disampaikan, maaf. Saya sebagai hamba Tuhan gampang saya khotbahkan. Tetapi di titik di mana kita mengalami proses, tidak gampang kita melakukannya. Betul nggak? Kalau saya tanya satu-satu yang ikut live ini, pasti Anda mengalami pergumulan. Pasti Anda mengalami himpitan. Pak, work from home, 2 minggu ada di rumah, 2 minggu kerja, gaji tinggal setengah. Pasti ada himpitan. Tapi dengar baik. Teriakanmu Tuhan dengar. Air matamu Tuhan tampung. Harapanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Daud secara de facto, saudaraku, di ayat Mazmur 63 ini sudah diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Karena ayat ini ditulis kurang lebih umur Daud kurang lebih 16 tahun. Sementara dia diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ada kawan saya pendeta Ivan Sitompul dari Melbourne. Welcome Pak Ivan. Saya mau katakan saudaraku, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bilang begini, Tuhan di mana singgasanaku? Tuhan di mana kedudukanku? Tuhan di mana rakyatku? Tuhan di mana penasihatku? Tuhan di mana pasukanku? No. Dalam himpitan, tekanan, penderitaan, masalah yang luar biasa, Daud masih punya harapan. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kekuatan pasti bisa menolong Daud sekalipun dia ada di padang gurun Yehuda. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ini kawan-kawan sebelah ini juga teriak-teriak tidak mau kalah ini. Haleluya. Amin. Ronald, masalahmu ada jawaban. Ibu Jane, pergumulanmu ada jawaban. Ibu Christine Liana, Tuhan punya jawaban. Dan all of you, Pak Hengki, Anda juga punya pengharapan yang tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Oke?
Kita lihat contoh yang kedua. Ibu Teresa Neni dari Amerika bergabung. Welcome. Welcome. Coba lihat contoh yang kedua. What the Bible say. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Sekali lagi tema Back to the Bible malam hari ini adalah hope atau harapan. Novi, di Batam, dimanapun engkau dan suamimu ada harapan yang luar biasa. Engkau akan diberkati luar biasa. Haleluya. Coba lihat poin yang kedua. Kita buka 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 20 ayat ayat yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, saudara simak baik-baik ayat ini. Yang berbicara ini adalah messenger of God, yaitu Nabi Allah yang diurapi, yaitu Yesaya bin Amos, yang menyampaikan message sorga, atau bahasa aplikasi sehari-hari adalah keputusan sorga. Keputusan sorga yang mengatakan demikian, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir, artinya wasiat, kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Harusnya kalau ini Nabi yang berbicara, harusnya kalau ini adalah keputusan sorga, Hizkia tidak bisa mengelak kemana-mana. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kalau sudah baca 2 Raja-Raja sampai ayat yang terakhir, pasal 20 yang terakhir. Hizkia yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hizkia yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Hizkia yang tidak pernah menyembah Baal dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia bilang begini di hadapan Yesaya bin Amos. Tuhan, kiranya engkau tahu bagaimana aku hidup. Hizkia menaruh harapannya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya. Hizkia menaruhkan masa depannya di hadapan Allah yang hidup. Hizkia berani berperkara dan berharap hanya kepada Allah Yahweh yang sanggup memberikan segala sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Ibu bapak, apa masalah yang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin kau sepertinya menghadapi jalan buntu. Sepertinya kau menghadapi masalah yang sedemikian rupa luar biasa. Dengar baik, Ibu Keti Komasilan, selamat bergabung. Mungkin masalah yang kau hadapi, masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat sukar, seolah-olah tidak mampu menghadapi masalah. Dengar baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada Allah tempat harapan kita, ada Tuhan tempat jawaban kita, dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada di antara kita berkata demikian. Pak Abraham gampang berbicara, Pak Abraham tidak mengalami. Saudaraku, saya sampaikan ini karena saya pernah mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sukar. Hamba Tuhan, ya saya hamba Tuhan. Ketika sudah melayani Tuhan, keadaan yang kami hadapi bukan sesuatu yang gampang. Tapi dengar baik. Harapan itu tidak terlalu cepat dijawab. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Dan apa yang Tuhan buat atas kita adalah sesuatu yang luar biasa. Something special, blessing unpredictable. Itu diberikan buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda bukan menyembah Allah yang mati. Anda bukan berharap kepada patung. Anda tidak berharap kepada Allah yang perlu sesajen. Anda tidak berharap kepada Allah yang harus dipanggil dengan teriakan keras. Tidak. Anda menyembah Allah yang hidup. Bahkan Dia berfirman, telinganya tidak kurang tajam mendengar doa kita, dan tangannya tidak kurang tajam
mendengar doa-doa kita. Barang siapa berseru kepadaku dalam nama Bapa, diberikan kepadanya jawaban yang luar biasa. Haleluya. Kenapa saya teriak-teriak ini? Haleluya. Amin. Dan dalam Raja-Raja ini jelas dikatakan kok, SK, surat keputusan yang dibawa dari yang dibawa oleh Yesaya bin Amos sebagai keputusan sorga. Cerita dalam Alkitab, kisah ini luar biasa. Yaitu Hizkia tidak jadi mati. Tetapi Hizkia diperpanjang usianya 15 tahun. Ibu bapak mungkin ada di antara kita mengalami sakit, mungkin lemah tubuh. Harapkan kepada Tuhan. Yesus punya stok jawaban, punya stok jalan keluar, punya stok mujizat, punya stok kemenangan. Bahkan Yesus adalah jalan keselamatan dan orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata demikian, Pak, tapi hari ini kami dalam pencobaan, hari ini kami dalam masalah, hari dalam pergumulan. Kemarin saya juga memimpin Zoom dari ibu-ibu yang ada di Legenda Wisata. Pertanyaannya demikian, Pak, manusia itu kan punya batas kesabaran. Dan manusia itu punya batas kemampuan. Saya bilang, kalau manusia betul punya batas kemampuan, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas dan sanggup menembus ketidakberdayaan kita. Yang paham dengan saya, mengerti apa yang saya maksud, boleh katakan amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu ayat yang luar biasa dalam 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13 mengingatkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ingat loh ya, pencobaan yang diizinkan terjadi, tapi bukan Anda mencari-cari cobaan. Beda kasus. Anda diizinkan mengalami pencobaan dengan Anda memang mencobai Tuhan. Itu beda kasus. Kita disertai Tuhan, amin. Malaikatnya berjalan di depan kita, amin. Dalam banyak perkara disertai Tuhan, amin. Betul? Tapi kalau Anda merasa disertai Tuhan, Anda dikawal oleh malaikat, coba Anda tiba-tiba nyebrang jalan tol dengan jalan kaki. Saya jamin saudara pasti tabrak mobil. Saudara nggak bisa klaim begini, mana malaikat Tuhan? Oh no, ada bagian yang kita ambil. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Dan percayalah, ketika Tuhan melakukan, itu adalah something different, something special, sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Dan itu Tuhan bisa berikan. Pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, artinya tidak mungkin over capacity. Kalau Anda diizinkan mengalami pencobaan seberat 20 kilo, tidak mungkin Anda diberikan 40 kilo. Percaya sama saya. Yang menjadi masalah apa? Kita sendiri yang terkadang belum menjalani, sudah terburu putus asa. Saya lanjutkan ayatnya. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini kasih underline di Alkitab saudara kalau sudah bawa Alkitab. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya ulangi sekali lagi. Toh kalau seandainya diizinkan pencobaan terjadi, Tuhan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi apa Pak perkataan hope yang ketiga? Dalam pencobaan, ketika diizinkan itu terjadi, pasti ada jalan keluar. Sekali lagi saya katakan, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ingat sekali ketika gereja yang saya pimpin, ketika baru berdiri, saudaraku, diresolusi oleh beberapa ormas
Dan saya disidang lebih dari 4 lembaga ormas. Saya bilang begini, ini tidak gampang Tuhan menghadapi. Tapi saya percaya, ketika pelayanan ini Tuhan yang buka, saya berharap kepada Tuhan, Allah yang saya sembah ketika membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika Allah yang memulainya, tangan manusia tidak akan pernah sanggup menutupnya. Puji Tuhan, oleh hikmat Tuhan, sampai sekarang kita boleh berdiri dan mereka diberkati oleh kehadiran kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Saudara setuju dengan perkataan saya? Ibu bapak, kalau hari ini engkau diizinkan mengalami pencobaan, ingat ya, ini sebagai hambalah saya sampaikan buat saudara, itu bukan penghukuman. Tapi itu proses, sekali lagi saya ulangi, itu proses supaya Tuhan menyatakan dirinya untuk mempermuliakan dirinya di atas proses itu, sehingga saat yang tepat proses itu akan menjadi jawaban yang luar biasa. Ini ada hanya dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amen. Makanya Alkitab bilang begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang menjadi pertanyaan basic, yang menjadi pertanyaan mendasar buat saudara dan saya, opa, oma, opung, boru, opung, doli, siapapun Anda yang ikut siaran live ini. Dan saya berdoa saudara share ke orang lain. Dengar baik. Ketika Anda punya masalah, Anda datang kepada siapa? Ketika Anda bergumul, siapa yang andalkan? Siapa yang kita andalkan? Ketika kita dalam masalah, kita mencari jalan keluar kepada siapa? Saya mau katakan, dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada way out, dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ibu Koba Fangidai dari NTT, selamat bergabung Ibu Koba. Saya berdoa di NTT semuanya ada shalom yang luar biasa. Amin Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saudara masih semangat bersama dengan saya? Atau terlalu keras apa yang saya sampaikan? Saya pikir firman harus disampaikan apa adanya. Tidak boleh ditutup-tutupin. Betul? Nah, kalau kita berharap kepada manusia, maaf, kita berharap kepada alternatif. Kalau kita berharap kepada hal yang lain, ya jangan nyalahkan Tuhan. Jangan saudara klaim-klaim janji Tuhan kalau saudara tidak tunduk atas aturan Tuhan. Saudara jangan main eksekusi, oh ini ayat mas segala macam. No, hidupi dulu ayat itu. Lakukan dulu dalam kehidupanmu. Secara tidak langsung Alkitab mengingatkan kita dalam Yohanes 17 ayat 7. Jikalau aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta. Alkitab bilang begini, apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Artinya jawaban itu bukan kehendakmu yang jadi. Tuhan akan berikan yang terbaik yang akan dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Pak, bagaimana kita punya hope, harapan dalam Tuhan? Saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ada ayat yang berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatanmu bukan karena kehebatanmu, kekuatanmu bukan karena pengalamanmu, kekuatanmu bukan karena kekayaanmu, tapi kekuatanmu hanya datang daripada Tuhan. Sekali lagi yang setuju, Anda boleh berkata amin. Ya. Masih ada sukacita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Masih ada harapan baru yang saudara imani akan terjadi. Bisnis kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita taruh harapan kita di kaki Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang luar biasa. Musa ketika menghadapi bangsa Israel yang degil, bangsa Israel yang tegar tekuk di padang gurun, saudara ini. Dia tidak mau lagi berjalan dengan kekuatannya, dengan hanya komando manusia semata, tidak. Dia bilang, kalau engkau tidak besertaku, ku tidak mau
berjalan. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante. Kalau hari-hari ini engkau berjalan dengan Tuhan, sekalipun sulit keadaanmu, sekalipun harus berdarah-darah kakimu, sekalipun tidak dilihat orang lain perjuanganmu, sekalipun engkau tidak dianggap oleh orang-orang dekatmu, tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, percayalah, harapan saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Ibu Mariani Hasibuan, Ibu Pardede, Christine Liana, Nani Susanto. Saya percaya siapapun Anda yang ikut live Facebook Back to the Bible malam hari ini, sudah dapat kekuatan baru. Sudah dapat arahan-arahan baru. Niati. Makanya jangan pelit-pelit. Saudara broadcast, saudara share ke kontak Facebook saudara, biar mereka yang di luar sana yang tidak berkesempatan untuk live, yang lemah dikuatkan, yang mulai punya jalan buntu diberikan jalan keluar, bahkan di tengah-tengah tangisan ada penghiburan dan kesukaan dari firman itu sendiri. Alkitab berkata demikian, tidakkah engkau tahu aku telah membuat segala sesuatunya baru. Di tengah-tengah padang belantara ada jalan raya yang Tuhan buat. Di tengah-tengah padang gurun ada oase yang Tuhan sediakan. Itu buat orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Ibu Vera Polaukan, selamat bergabung. Hambanya Pendeta Linton Sirait, selamat bergabung. Haleluya. Pak, Bu, saya sampaikan tema hope ini. Saya tidak hanya menyampaikan sesuatu yang tidak saya alami. Kami mengalami. Kami ada di padang gurun, kami ada di masa susah. Pernah kami alami semua. Kalau kami sekeluarga ada sebagaimana saat ini ada, saya cuma mau katakan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena harapan kami. Kami tambatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Alkitab dalam 1 Petrus 9 berkata apa? Tuhan sekali-kali tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Amin. Jadi kalau Anda belum dijawab, sabar, tapi tetap berharap. Kalau Anda masih bergumul, sabar, Tuhan masih merendahkan yang terbaik. Kalau Anda tidak dihargai orang lain, sabar, ada waktunya promosi ilahi diberikan buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, dengan tema Back to the Bible malam hari ini, hope, berharap kepada Tuhan. Yanti Anastasia, amin. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Kenapa kita masih tumbuhkan harapan itu? Yang keempat saya mau sampaikan buat saudara, Ibu Jen tolong dibantu, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, saya kasih poin yang keempat, judulnya adalah dalam segalanya Tuhan itu ada. Dalam segala perkara Tuhan itu ada. Anda sedih Tuhan ada, Anda sukacita ada, Anda lari pun Tuhan juga ada. Makanya pemazmur bilang begini, kemanakah kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan? Ketika kita mendaki sampai ke langit, Tuhan ada. Kita sembunyi, Tuhan ada. Bahkan kita tidak bisa lari kemana-mana. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat yang ke-28. Berharap kepada Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana. Kalau Anda sekarang ada di padang gurun, kalau Anda sekarang ada dalam badai persoalan, kalau Anda dalam pergumulan, saya mau katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik tidak baik keadaannya, Yesus tetap baik dan Dia ada buat saudara dan saya. Amen.
Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, opa, oma, opung, doli, opung, boru, kakak, adik, semuanya yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya, saya imani. Saudara yang ikut live Facebook ini adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Anda dibentuk seperti yang Tuhan mau. Anda direnda oleh tangan Tuhan sendiri. Bahkan seperti bejana tanah liat Anda dibentuk. Sekalipun terkadang kita retak, terkadang kita pecah, terkadang kita hancur. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa membentuk saudara untuk menjadi apa yang seperti Ia inginkan. Sekali lagi yang setuju dan bersuka cita dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam segalanya, saya katakan sekali lagi, dalam segalanya, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kenapa kita berharap kepada yang lain? Kalau Tuhan ada, alasan apa kita khawatir? Betul Mary Damane? Betul Ibu Esther Kusumawati? Ya. Kalau Tuhan ada atas hidup kita, kalau Tuhan ada atas rumah tangga kita, kalau Tuhan ada buat anak cucu mantu kita, kalau Tuhan ada buat masa depan kita, alasan apa kita berharap kepada yang lain? Betul tidak? Makanya Rasul Paulus dengan jelas dalam surat penggembalaannya buat jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yang di rumah coba colek siapapun Anda yang dekat saudara. Bilang begini, kamu tidak sendirian. Bilang kanan kirimu begini, suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante. Masalahmu Tuhan perhatikan. Amen. Pergumulanmu Tuhan tahu. Air matamu Tuhan perhitungkan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa Allah bekerja sama? Mendatangkan kebaikan. Jelas saudara ini? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah ini penting. Mengasihi Tuhan, pertanyaannya adalah Anda mengasihi Tuhan, apa Anda mengasihani diri sendiri? Makanya pujiannya jelas. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amen. Amen. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tegaskan sekali lagi. You are never alone. Anda tidak pernah sendiri. Ronaldo Alexander. Amen. Ya. Anda tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan. Ada Tuhan. Ada Allah yang hebat, Allah yang El Gibor, Allah yang empunya langit dan bumi, emas, perak, kepunyaanku. Hosea bilang begini, gold is my mine, silver is mine. Emas, perak itu kepunyaanku, kata Tuhan. Betul? Kalau semuanya milik Tuhan, kenapa kita berharap kepada yang lain? Are you agree with that? Ibu Teresa Neni di Amerika, shalom. Betul? Kenapa saya tidak jemu-jemu mengatakan tolong bantu share ke semua kontak Facebook Anda. Mungkin teman-teman yang tidak dalam monitoring saudara mengalami keputusasaan. Mungkin mereka sedang lemah. Mungkin mereka sedang diterpa badai masalah. Mungkin mereka ada dalam pergumulan yang luar biasa. Firman Tuhan sanggup membebaskan. Firman Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Firman Tuhan sanggup memberikan kepastian dan jawaban. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya simpulkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Kenapa perkataan hope itu penting sekali? Ibu Olga Paat, terima kasih telah bergabung. Yang pertama, di dalam padang gurun ada Tuhan. Artinya apa? Padang gurun kehidupan, padang gurun pergumulan, padang gurun masalah, padang gurun rumah tangga. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, di dalam pergumulan, apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu, ada Tuhan di dalamnya. Olehnya berharap kepada Tuhan. Amen. Yang berikutnya, di dalam pencobaan, di dalam proses kehidupan, di dalam pemurnian dalam kehidupan ini, saya mau katakan ada Tuhan. Makanya dalam pencobaan, masalah dan pergumulan, jangan pernah lelah berharap. Tuhan ada buat saudara.
Dan yang terakhir, saya simpulkan. Dan yang terakhir, di dalam, mana yang terakhir? Dalam segalanya. Roma 8:8, di dalam segalanya Tuhan ada untuk mendatangkan kebaikan. Mari siapapun Anda, opa, oma, om, tante, kakak, adik, Anda yang sedang punya masalah, Anda dalam pergumulan, saya tantang saudara, beranikah saudara berharap sepenuhnya di hadapan Tuhan? Beranikah Anda pertaruhkan jawaban-jawaban atas pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Siapapun Anda silakan bergandengan tangan kalau ada partnermu di sebelahmu. Karena Alkitab berkata 2 atau 3 orang sepakat meminta demi namaku, dia hadir. Dan Alkitab juga berkata, Alkitab mengingatkan kita, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh doakan, sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus berbicara, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat peneguhan-peneguhan yang kau nyatakan dalam program live Facebook Back to the Bible malam hari ini. Ada pengharapan, ada kepastian, ada jawaban di dalam Tuhan. Olehnya kami tidak mau putus asa, kami tidak mau give up, kami tidak mau menyerah oleh keadaan, situasi maupun pergumulan. Sebab dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada kepastian yang luar biasa. Engkau lihat tangan-tangannya bergandengan tangan, suami, istri, adik, kakak, opa, oma, om, tante. Di dalam nama Yesus ulurkan tanganmu atas mereka, dimanapun mereka berada. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat engkau lepaskan, yang putus asa engkau berikan pengharapan. Kami percaya dalam Tuhan pasti ada kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara kami datang bukan dengan tangan yang hampa. Kami rindu memberikan persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, segala sesuatunya datang dari Engkau, untuk Engkau dan demi kemuliaan-Mu. Terima persembahan kami sebagai ungkapan dan rasa syukur kami atas kelimpahan berkat dan penyertaan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, nanti tim Epicenter of Mercy akan membuat YouTube siaran ini dan Anda akan dibagikan. Dan jangan lupa, setiap pagi kita ada di channel YouTube Renungan Pagi cuma 5 menit, sekitar 5 menit di channel YouTube GBI EOM. Sekali lagi saya ulangi, channel YouTube GBI EOM cuma 5 menit. Saudara subscribe, saudara like, saudara komentar silahkan. Bahkan saudara boleh share ke orang lain supaya kita mengawali hari dengan ungkapan syukur dan tuntunan Tuhan. Terima kasih, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.